Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik sensasi psikis aneh yang pernah saya rasakan saat menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan, jadi topik kita kali ini adalah sensasi psikis aneh yang pernah saya rasakan saat terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, sensasi psikis aneh yang saya maksud di sini adalah sensasi-sensasi baru ya yang belum pernah saya rasakan ya sebelum terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Jadi kalau rasa-rasa tidak enak di tubuh ya ketika kita belum pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis itu biasa ya, ya seperti itu saja ya. Tetapi pada saat kita menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, ini ada sensasi yang memang belum pernah kita merasakan. Nah, kita merasakan setelah terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Nah, bahkan bagi orang yang tidak mengalami penderitaan ini, itu kadang juga sampai tidak percaya ya, apa betul ada rasa seperti itu gitu ya. Tetapi bagi orang yang merasakan ini hampir sama ya, cuma mungkin ada sedikit perbedaan, itu wajar ya. Nah maka ini perlu saya sharingkan kepada teman-teman supaya ketika ada sensasi-sensasi seperti ini atau teman-teman yang mungkin sedang mengalami itu tidak menambah kecemasan atau kepanikan ya, sehingga kita akan lebih mudah untuk mengendalikan dan akhirnya bisa mengatasi sehingga sensasi seperti itu bisa cepat berlalu. Oke teman-teman ya, jadi sensasi-sensasi aneh yang pernah saya rasakan ketika menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, ini yang pertama ya, mulai dari yang terkecil lah ya. Yang terkecil yang waktu itu saya ya belum mengetahui sebenarnya ya, belum mengetahui, cuma dalam hati saya ini sudah tanda tanya ya, tanda tanya kenapa tubuh sering merasa seperti ini gitu. Nah, sensasi aneh yang pertama yang saya rasakan itu saya merasa sakit tidak, tapi sehat juga tidak itu. Jadi anehnya begitu ya. Jadi kadang kita masih bisa beraktivitas ya, masih bisa beraktivitas biasa, tapi rasa-rasanya tidak nyaman begitu. Di awal-awal itu cuma seperti itu, sehingga yang menjadi tanda tanya dalam benak saya itu seperti itu. Jadi saya itu sakit tidak ya, tapi sehat juga tidak, karena dibilang sakit sepertinya juga nggak sakit ya, tetapi dibilang sehat merasa tidak nyaman untuk beraktivitas ya, untuk bepergian. Nah, itu sudah mulai merasa aneh seperti itu. Nah, sehingga dalam posisi seperti itu kita masih kebingungan teman-teman ya. Cuma ya biarlah itu berlalu ya. Nah, setelah berlalu kemudian
meningkat lagi ya, meningkat lagi menjadi sensasi yang kedua ya, yang menurut saya aneh. Itu saya itu menjadi kagetan teman-teman ya, kagetan ya. Kagetan ini contohnya ketika ada suara-suara mendadak ya, suara-suara mendadak, suara agak keras. Nah, di sini langsung bergetar ya di dada ini langsung menjadi berdebar-debar gitu loh. Jadi misalkan ada suara orang bicara tapi bicaranya seperti orang getak ya, agak seperti orang agak marah. Nah ini di sini langsung berdebar-debar. Nah ini saya juga tanda tanya juga. Dulu saya nggak seperti ini, tapi kok kenapa ketika ada suara yang mendadak saja saya kaget, atau mungkin ada benda-benda yang jatuh ya, kemudian agak keras bunyinya, itu pun menjadi kaget kemudian berdebar-debar itu. Sebelumnya saya nggak kagetan ya, ada suara yang keras pun seperti apa juga nggak apa-apa ya. Nah, pernah kejadian pada suatu saat seperti ini ya. Saya sedang berjalan ya, waktu itu saya sedang mengendarai mobil ya. Nah, itu kemudian tiba-tiba disalip oleh barisan motor gede ya, gitu, mode Harley itu teman-teman. Itu kan suaranya keras dan menggetarkan, ini getarannya sampai ke dada itu, duk 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 besar sekali. Nah begitu itu lewat, ini langsung berdebar-debar ya, langsung menjadi, pokoknya ada rasa yang aneh, sepertinya kita menjadi tidak berdaya. Nah setelah itu lewat, nah kemudian saya agak minggir ya sampai berhenti itu. Nah saya nunggu sampai sekitar setengah jam ya, walaupun itu sudah berlalu barisan motor gede itu. Nah di sini masih berdebar-debar itu teman-teman. Nah ini menurut saya aneh, karena saya baru dulunya nggak begitu ya. Dulunya saya biasa dengan suara-suara yang keras ya. Contohnya suara drum band ya, karena saya juga pelatih drum band waktu itu. Nah itu juga nggak masalah ya. Sepukulan-pukulan besar menggetarkan itu nggak apa-apa. Tapi kok kenapa saya sekarang jadi begini ya? Jadi memang ketika kita menderita asam lambung gangrenasi psikosomatik ini seperti itu teman-teman. Jadi kagetan, kagetan itu. Maka ketika teman-teman masih mengalami seperti itu, tidak usah panik ya. Nanti ada solusinya ya, ada solusinya itu. Nah kemudian sensasi aneh yang berikutnya yang selain kagetan ya, ini saya itu menjadi cengeng teman-teman ya. Cengeng itu mudah menangis ya, gampang menangis. Padahal waktu dulu sebelum terkena asam lambung gangrenasi psikosomatis, saya itu termasuk mental baja ya, termasuk kuat, nggak pernah menangis ya, sampai ingin menangis saja nggak bisa gitu loh. Nah tetapi ketika pada saat terkena asam lambung gangrenasi psikosomatis, ini jadi mudah sekali menangis. Nah contohnya waktu itu kebetulan saya bekerja di sekolah ya sebagai guru. Nah kemudian ada perpisahan, acara perpisahan di sekolahan. Nah kemudian waktu itu saya harus memberikan sambutan ya, kata-kata perpisahan. Nah itu sampai menangis. Nah itu saya merasa kaget juga, merasa aneh juga, karena dulu-dulu saya nggak pernah dalam kondisi seperti ini menangis gitu. Jadi sepertinya ada sensitivitas yang lebih ya ketika pada saat kita menderita seperti itu, jadi cengeng. Termasuk ketika kita sedang down ya, sedang down kan orang lain ya memandangnya kita sedang sakit, saudara terutama ya. Nah kemudian ada yang menjenguk. Nah itu saja bisa menangis seperti itu. Nah termasuk pada saat kita menerima apa ya, ya sedikit mungkin kebahagiaan pun itu juga bisa menangis ya. Contohnya kita bertemu dengan orang yang tidak pernah ketemu tetapi itu keluarga dekat. Nah itu juga menjadi menangis. Nah ini yang
menurut saya aneh juga ya. Jadi ternyata pada saat kita menderita anxiety psikosomatik ya, ini perasaan menjadi sensitif sekali. Jadi mudah tersinggung dan juga mudah menangis teman-teman itu ya. Maka ketika teman-teman sedang mengalami seperti itu, tidak usah cemas ya, tidak usah takut, nanti ada solusinya. Oke, nah kemudian setelah itu ada sensasi aneh lagi teman-teman berikutnya, yaitu saya merasa takut sendirian ya. Karena waktu itu kondisinya sudah mulai secara fisik juga sudah mulai lemah ya, sudah mulai lemah, berat badan turun sampai 10 kilo, kemudian secara fisik sering lemes ya, gemeteran, pokoknya tidak bertenaga lah seperti itu. Nah akhirnya rasa takut sendirian. Nah kenapa takut sendirian? Itu karena sudah mulai ketakutan, jangan-jangan nanti kalau sendirian misalkan kita sampai tidak berdaya, itu jangan-jangan tidak ada yang menolong seperti itu. Nah akhirnya takut sendirian. Jadi paling nyaman ya ketika kita kumpul bersama keluarga ya. Mungkin bagi yang sudah keluarga ya, terutama anak, istri itu kumpul gitu. Tapi bagi yang belum ya minimal pokoknya ada teman ya, berkumpul dengan keluarga itu paling nyaman. Nah, itu juga saya alami. Itu juga tanda tanya dalam diri saya. Loh, dulu saya misalkan sendirian juga nggak apa-apa, tapi sekarang kok jadi seperti ini. Nah itu ya, menambah kebingungan juga seperti itu teman-teman. Nah sebenarnya bagi penderita seperti ini asam lambung anxiety psikosomatis ini rata-rata juga mengalami begitu ya. Tetapi bagi yang belum paham ini kadang menjadi tanda tanya ya. Dan tanda tanya itu sebenarnya memupuk rasa kita seperti itu menjadi semakin meningkat itu. Oke teman-teman ya, nah selain kita takut sendirian, itu juga secara mental ya, ketakutan ini makin menjadi makin banyak. Nah maka sensasi berikutnya itu kadang kita berpikirnya, pikiran negatif saya itu takut terkena penyakit berat ya. Contohnya misalkan kan sering pusing-pusing, kemudian sudah mencoba kita tangani, nah belum sembuh-sembuh. Nah akhirnya pikirannya menjadi aneh ya, jangan-jangan ini ada kanker otak, jangan-jangan terkena tumor otak. Nah itu seperti itu. Jadi merasa ketakutan jangan-jangan terkena penyakit berat. Ketika kaki, tangan ini mulai gemeteran, kebas ya. Ini pikiran aneh di pikiran saya itu berpikirnya wah jangan-jangan stroke seperti itu. Nah semakin berpikir seperti itu, rasa-rasa itu semakin meningkat teman-teman. Nah oleh karena itu bagi teman-teman ya yang masih merasakan seperti itu, nah ini jangan cemas, jangan panik. Nah nanti ada solusinya itu. Nah kemudian rasa yang berikutnya ya, selain takut penyakit berat, sampai pernah merasakan takut mendadak. Takut mati mendadak. Nah ini diawali pada saat saya pernah terkena panic attack ya. Nah panic attack itu luar biasa teman-teman. Itu betul-betul menakutkan. Karena apa? Karena yang namanya nafas ini seperti mau lepas ya. Jadi bernafas ini sangat sulit ya, sangat sulit, seperti udara yang masuk itu sangat sedikit ya, sehingga nafas terengah-engah ya. Nah kepala pusing banget, pokoknya harus tiduran. Nah ini yang dibayangan kita ya, ini seolah-olah jangan-jangan kita mau itu seperti itu. Dan itu mungkin yang lain pun sama merasakan seperti itu, pasti bayangannya juga seperti itu karena hantaman sensasi yang luar biasa. Walaupun setelah seperti itu kan yang di pikiran saya, wah jangan-jangan ini jantungnya ada masalah, mungkin terkena serangan jantung lah, atau mungkin
terjadi jantung koroner lah seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kemudian saya cek ke dokter ya, cek ke dokter, kemudian khususnya karena perasaan saya, pikiran saya jangan-jangan jantungnya ya. Nah, itu saya minta untuk dicek ya, cek jantung. Nah, ternyata hasilnya juga baik-baik saja, tidak apa-apa, ini tidak ada indikasi serangan jantung, jadi normal itu seperti itu. Nah, setelah itu seperti ada rasa sembuh mendadak ya. Kemudian langsung energik lagi karena pikiran menjadi tenang gitu setelah dicek katanya tidak apa-apa gitu. Nah, tapi setelah beberapa hari di saat kita pikirannya juga masih negatif, nah itu muncul kembali teman-teman ya. Artinya apa? Itu tergantung pikiran kita di situ. Nah, itu teman-teman. Jadi sampai merasakan itu takut mendadak itu karena dipicu yang pertama oleh panic attack pada saat itu saya ya. Itu. Nah, kemudian setelah itu menjadi bermunculan banyak takut-takut yang lain ya. Takut-takut yang lain, pokoknya takut ini, takut itu. Contohnya mau pergi juga takut, jangan-jangan nanti pingsan di jalan, jangan-jangan kambuh di jalan, nggak ada yang menolong dan lain sebagainya. Termasuk ketika kita mau beraktivitas juga takut. Takutnya apa? Karena biasanya ketika kita gerak sedikit saja ini rasanya udah capek banget ya. Rasanya udah capek banget, nafas sudah jadi ngos-ngosan ya. Nah, itu seperti itu sehingga akhirnya menjadi serba takut. Sampai pernah mengalami makan saja takut ya, makan saja takut karena kita sudah sering mendengar orang ya atau mendengar informasi-informasi lah ya, disebabkan oleh karena makan inilah, makan itulah dan sebagainya sehingga menjadikan lambung kurang membaik dan sebagainya. Nah, akhirnya itu juga tersimpan di memori kita. Nah, akhirnya sampai untuk takut makan itu saja takut. Nah, waktu itu saya hanya makan kalau makan ya itu hanya nasi putih ya, nasi putih kemudian lauk paling itu beraninya pakai tahu saja itu. Itu waktu itu karena masih serba takut waktu itu. Nah, itu wajar teman-teman, wajar dialami, tetapi setelah kita pahami ternyata memang hal-hal seperti itulah yang justru akan menghambat proses pemulihan untuk menjadi sembuh teman-teman. Nah, setelah menjadi takut ini itu takut yang bermacam-macam ya, itu nah akhirnya kita menjadi tidak percaya diri teman-teman ya. Tidak percaya diri sehingga ketika kita misalkan melakukan aktivitas yang lebih atau mungkin kita bepergian agak jauh itu harus pakai pendamping ya. Kalau sendirian ya nggak berani itu karena ketakutannya masih memuncak itu loh. Sehingga waktu itu ketika saya pergi agak jauh ya itu saya selalu mengajak mungkin anak saya, mungkin istri saya atau mungkin keluarga atau teman saya itu seperti itu sebagai pendamping. Nah, akhirnya sedikit demi sedikit akhirnya menjadi semakin bangkit ya. Itu teman-teman ya. Jadi sensasi psikis ini banyak sekali yang aneh ya. Jadi ini yang saya sebutkan kebetulan yang saya ingat kali ini ya. Tetapi juga sebenarnya masih banyak hal yang yang belum saya sampaikan karena memang luar biasa uniknya ya penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis seperti ini. Tetapi yang lebih penting lagi teman-teman adalah kita harus punya solusinya ya untuk mensikapi sensasi-sensasi psikis yang aneh ini. Nah, solusinya itu memang pertama kita harus bangkit ya. Kita harus bangkit karena yang bisa merubah hal-hal seperti ini adalah dari diri kita sendiri ya. Dari diri kita sendiri ya. Orang lain itu sifatnya hanya memberikan jalan, memberikan petunjuk. Tetapi prakteknya adalah kita sendiri yang harus mengalami. Dan praktek ini adalah butuh proses ya. Maka dari itu bagi teman-teman yang masih dalam penderitaan ini ya
untuk bersabar ya, tetapi dengan semangat selalu berikhtiar, itu insya Allah nanti akan membaik. Yang penting kita punya motif atau niat ya yang kuat, yang kita harus bisa bangkit ya. Atas izin Allah biasanya apapun yang kita cita-citakan ya untuk bangkit itu pasti akan diridhoi gitu. Nah, begitu teman-teman. Jadi solusinya yang pertama kita harus punya niat yang kuat untuk bangkit. Nah, kemudian yang kedua kuatkan ya mental ya, karena ini sebenarnya permasalahannya di mental teman-teman ya, di psikis kita, di jiwa kita yang sedang down ya, sedang down karena dihantam oleh beberapa sensasi yang membuat kita cemas, membuat kita takut itu seperti itu. Nah, maka solusi yang kedua selain bangkit tadi, yang kedua adalah kuatkan mental. Nah, bagaimana cara menguatkan mental? Yaitu dengan afirmasi positif. Afirmasi positif dari siapa? Bisa dari orang lain, bisa dari diri kita sendiri. Tetapi yang lebih efektif adalah dari diri kita sendiri, karena bisa kita lakukan kapan saja, di mana saja, yaitu ya. Kalau dari orang lain kan hanya sewaktu-waktu, makanya dari orang lain ini adalah hanya sebagai rujukan ya, tetapi prakteknya kita harus intensif oleh diri kita sendiri. Nah, afirmasi positif itu contohnya ya, saya itu selalu mengatakan ya, alhamdulillah, saya bersyukur, saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa, faktanya saya sehat walafiat. Semakin hari semakin sehat, semakin hari semakin damai, semakin hari semakin bahagia. Saya siap beraktivitas, saya produktif, saya kreatif, dan saya inovatif. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang akan kita kerjakan, kemudian kita kerjakan. Insya Allah dengan seperti itu maka mental menjadi kuat teman-teman. Karena apa? Karena secara spiritual kita punya sandaran ya. Jadi yang namanya mental lemah itu memang bagaikan ini ya, benda ini lemes ya, lemes ketika tidak ada sandarannya, ya udah jatuh ya gitu kan, seperti itu. Nah, maka kita harus bersandar. Nah, bersandarnya kepada siapa? Ya bersandar kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling hakiki ya. Nah, oleh karena itu dengan seperti itu mental kita menjadi sedikit pemberani ya, menjadi kuat. Nah, akhirnya lama-lama akan berlalu rasa-rasa seperti itu. Oke, itu tip yang kedua. Nah, kemudian tip yang ketiga, sebenarnya kenapa kita terjadi seperti itu? Karena kita dikuasai oleh pikiran yang bersifat negatif. Maka solusi yang ketiga ini adalah rubah mindset pikiran menjadi positive thinking, teman-teman ya. Positive thinking ya kita berpikir yang baik-baik, terutama yang berhubungan dengan kesehatan. Kita berani mengatakan tidak kalau itu hal yang seperti hal yang negatif lah, hal-hal yang menakutkan ya. Yang tadinya selalu berpikir wah jangan-jangan nanti mendadak, jangan-jangan terkena penyakit berat. Nah, itu kita rubah ya. Kita balik, kita positif bahwa kita itu sehat. Saya tidak apa-apa ya. Saya baik-baik saja. Faktanya saya sehat walafiat. Nah, itu selalu kumandangkannya. Dan kita yakin bahwa kita karena sudah punya semangat, sudah punya afirmasi positif, pasti semuanya akan baik-baik saja seperti itu. Nah, itu juga selalu saya kumandangkan sampai ketika ada sensasi ya, entah itu sensasinya di mana, itu selalu saya tepuk ya di sensasi yang ada ya. Nah, itu saya katakan saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja. Nah, dengan seperti itu maka pikiran ini menjadi yang dipikirkan yang positif ya, yang baik-baik gitu. Kalau kondisi tubuh ya menjadi yakin pikirannya bahwa tubuh kita sehat itu. Dan faktanya setelah kita
mungkin melalui cek medis ya oleh dokter juga kita sehat kok itu. Jadi permasalahannya hanya mental yang down seperti itu ya. Maka dari itu kita harus merubah mindset pikiran kita supaya mental kita bangkit ya, menjadi kuat. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, dan komennya. Buat teman-teman yang masih dalam penderitaan, semoga cepat sembuh ya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.